Halo para colikiawan dan dermawan dimanapun kalian berada. Bagaimana? Sabun kalian masih aman? Atau handbody masih ada stoknya? Ketemu lagi dengan gua. Kali ini gua mau ngebahas alur film Korea yang berjudul Wife's Young Stepmom. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang berambisi untuk menghancurkan kehidupan istrinya dan menguasai harta dari sang mertua. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya para coliker klik tombol subscribe-nya agar kami lebih semangat untuk merangkum video yang lainnya. Oke? Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan bercocok tanam antara tante muda dan seorang pria. Wah, kampret lagi wiwit wis ngono wae. Tante ini bernama Lee Chae-dang dan si pria bernama Young-min. Yang ternyata Young-min ini adalah menantu dari Lee Chae-dang. Wah, ternyata sang tante pemakan segala guys, padahal menantu sendiri juga diambat juga. Scene berganti di mana sang mertua dari Young-min sedang beberes di dapur dengan mengenakan pakaian yang terlihat kekurangan bahan. Ia juga sedikit bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dan beberapa saat datanglah seorang perempuan yang begitu semlohai. Dan kalian pasti tahu siapa wanita ini kan? Yap, benar sekali, si cantik dan si semlohai Yoo Jin-i. Dia pun menghampiri Lee Chae-dang. Ternyata si semlohai Chung-i ini adalah anak dari Lee Chae-dang dan seorang istri dari Young-min. Di saat Chung-i sedang mengobrol dengan Lee Chae-dang, dia sempat berkata pada sang ibu karena pakaian yang ia kenakan sedikit terbuka dan tak pantas ia kenakan karena akan memicu hal yang tak diinginkan. Hal yang tak diinginkan. Tapi setelah mendengar perkataan dari Chung-i tadi, sang ibu terlihat jengkel, lalu ia berbalik memarahi Chung-i. Karena merasa risih dengan perkataan Chung-i, Lee Chae-dang memilih pergi ke kamarnya dan tentunya dengan raut muka yang sedikit kesal karena perkataan dari sang anak tadi. Dasar ibu-ibu, diingatkan anaknya malah marah. Padahal sih emang sih, iya hot banget guys bajunya. Ketika Lee Chae-dang sedang berlama-lama di kamar, tiba-tiba sang suami datang dari pulang kerjanya. Pria itu sendiri bernama Deong-ji. Melihat sang istri sedang terlihat kesal, ia pun menanyakan tentang apa yang terjadi. Lee Chae-dang pun menjawab kalau dia telah dimarahi oleh Chung-i soal pakaian yang ia kenakan. Terlihat Lee Chae-dang mengadu ke suaminya atas perlakuan dari Chung-i tadi dan mencari pertolongan darinya. Mendengar perkataan sang istri, Deong-ji pun meredam kemarahan dari sang istri dan ia berjanji akan membelikan baju baru untuknya. Setelah Lee Chae-dang sedikit tenang, Deong-ji pun mengajaknya untuk menemui Chung-i untuk berbaikan. Tak lama kemudian terlihat mereka yang sedang duduk bersama di dapur. Mereka pun saling mengobrol-ngobrol. Di situ, Deong-ji mengatakan kalau ia akan pergi keluar kota karena ada pekerjaan dari perusahaannya dan mengharuskan ia datang ke sana. Deong-ji juga mengatakan kalau ia akan pergi selama 1 minggu. Tak lupa, ia juga berpesan pada Chung-i dan sang istri supaya mereka menjaga diri baik-baik dan tetap akur selama ia pergi. Yo iki guys, kesempatan emas kanggo Young-min guys. Lalu Deong-ji menawarkan kepada mereka akan dibawakan oleh-oleh atau tidak. Dan ternyata mereka berdua pun kegirangan ketika ditawari oleh-oleh. Selang beberapa saat, Deong-ji pun dipanggil oleh sang manajer. Lalu Chung-i menyusul ayahnya itu. Sedangkan Lee Chae-dang yang masih duduk manis di situ, tanpa sengaja mendengar pembicaraan Chung-i dan Deong-ji, di mana Deong-ji mengatakan kalau dirinya harus pergi sekarang juga. Lee Chae-dang yang mendengarnya pun sangat senang karena selain menjadi ibu rumah tangga, dia yang mengurus uang perusahaannya itu bisa dengan leluasa bersenang-senang dengan selingkuhannya. Scene berganti di mana Lee Chae-dang sedang duduk manis di sebuah sofa. Tiba-tiba Young-min datang menghampirinya. Dan tanpa berlama-lama, Young-min yang mengetahui kalau Deong-ji sudah pergi, ia pun langsung menyosor Lee Chae-dang. Dia juga mengatakan pada Lee Chae-dang kalau dia ini secara diam-diam akan menjual perusahaan milik ayah mertuanya tersebut. Sementara Lee Chae-dang yang mendengar hal itu tiba-tiba bimbang dan sedikit bingung karena dia akan setuju atau tidak dengan ide dari Young-min. Lalu Young-min mulai merayu Lee Chae-dang
Dan untuk meyakinkan si ibu mertuanya itu, dia pun mengajaknya untuk merelakan diri terlebih dahulu. Tentunya dengan mengajak baku hantam di sebuah kamar. Dirasa itu cara yang terbaik, Lee Chae-dang pun menuruti kemampuan dari Hyungmin. Dan terjadilah baku hantam di sebuah kamar. Anjing, baku hantam dong. Setelah mereka melakukan baku hantam, Hyungmin menelpon manajer dari ayah mertuanya untuk menyusun sebuah rencana. Hyungmin pun memberikan sejumlah uang pada manajer tersebut agar dapat mempermudah rencana yang telah ia susun. Ternyata rencana itu adalah perselingkuhan berencana. Wow guys, perselingkuhan kok bisa terencana? Yo, aku lagi royo iki guys. Di mana Hyungmin ini menyuruh manajer ayahnya untuk berselingkuh dengan Yoo Jing-i dengan istrinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Chung-i sedang bersama dengan manajer sang ayah. Di situ, Chung-i diajak sang manajer ke sebuah apartemen. Wow, iki mau ngapain? Pasti mau penggenjerotan kayaknya. Sesampainya mereka berdua di apartemen, dan sebelum mereka berdua baku hantam, di situ sang manajer meminta laporan keuangan Lee Chae-dang pada Chung-i. Karena untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka, dan tanpa diketahui Chung-i, semua itu telah direncanakan oleh Hyungmin, suaminya sendiri. Chung-i pun mengatakan semua keuangan Lee Chae-dang pada si manajer, sehingga bukti-bukti perselingkuhan mereka ini semakin kuat. Chung-i juga mengatakan supaya tidak mengatakan pada siapa saja, apalagi pada sang ayah. Dan setelah itu, baku hantam dan penggenjerotan di apartemen tersebut berlangsung. Setelah melakukan penggenjerotan, Chung-i pun pergi. Namun tanpa ia sadari, si manajer ini telah menyiapkan kamera sebelum mereka berdua baku hantam di sana. Yang tentunya untuk merekam kegiatan penggenjerotan mereka berdua. Manajer ini menyimpan kamera di bawah meja sehingga Chung-i tak mengetahui jika aktivitasnya telah direkam oleh sang manajer. Video ini sendiri akan menjadi bukti oleh Hyungmin bahwa Chung-i telah berselingkuh dengan manajer ayahnya sendiri. Dan bukti video ini juga bisa menjadi alasan Hyungmin untuk menceraikan Chung-i. Kok nggak eman ya? Padahal semulai kayak gitu kok malah tinggalin. Sini nak, sini sama Bambang tampan aja. Hahaha. Setelah itu, si manajer kampret tadi menelpon Hyungmin jika rencana itu telah berhasil. Mendengar kabar dari si manajer itu, Hyungmin pun terlihat senang karena telah sesuai dengan rencana awal mereka berdua. Setelah itu, Hyungmin menyuruh sang manajer untuk menjual semua aset milik ayah mertuanya itu. Scene berpindah di mana Hyungmin dan Chung-i sedang berdebat. Di situ, Hyungmin mengatakan kalau dia ingin meminta bercerai pada Chung-i karena dia telah mengetahui kelakuan Chung-i yang telah berselingkuh dengan manajer sang ayah. Chung-i yang mendengarnya pun tak bisa mengelak lagi. Dia hanya bisa pasrah dan mengakui kelakuannya. Chung-i juga memohon pada Hyungmin agar tak menceraikannya. Namun karena rencana Hyungmin ini akan menguasai harta dari Jeongji dan menceraikan Chung-i, jadi ia tetap kekeh dengan tujuan awalnya itu. Hyungmin pun tak memperdulikan permohonan dari Chung-i dan ia tetap akan menceraikannya. Setelah perdebatan itu, Hyungmin pun pergi meninggalkan Chung-i. Di akhir film, terlihat Deongji yang ditelepon oleh seseorang dan mengatakan kalau perusahaannya telah dijual. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai